Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar kelas 2 SD Negeri 2 Gunem. Nama saya Arinanda Yunita, NIM 2018 33122. Latar belakang disusunnya penelitian ini yaitu dengan adanya pandemi yang mengakibatkan pendidikan di Indonesia beralih ke pendidikan daring atau belajar di rumah masing-masing, mengakibatkan beberapa siswa kurang dalam melakukan proses belajar yang ideal, pemahaman materi, dan melaksanakan tugas sekolah dengan maksimal. Siswa akan melakukan apa yang ingin dilakukan di rumah jika orang tua tidak melakukan pengawasan dengan baik. Berbagai kesulitan belajar yang dialami siswa bermacam-macam. Oleh karena itu, diagnosis kesulitan belajar pada siswa sekolah dasar ini, khususnya kelas 2 di SD Negeri 2 Gunem ini disusun. Pertama-tama kita mengenal dulu tentang diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Selanjutnya adalah sampel dari penelitian ini. Diagnosis kesulitan belajar pada siswa sekolah dasar ini dilakukan di SD Negeri 2 Gunem dengan fokus siswa kelas 2. Sampel yang pertama ada Ibu Suliarsih sebagai guru atau wali kelas 2 SD Negeri 2 Gunem. Kemudian penulis hanya mengambil beberapa siswa sebagai sampel, yaitu yang pertama Azhara Amilatur Rahmah sebagai siswa dengan prestasi paling tinggi di kelas 2. Kemudian yang kedua ada Muhammad Abu Said Al-Busri yang merupakan siswa yang masih membutuhkan dampingan atau bimbingan dari orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya ada penelitian yang relevan. Saya ambil dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jurnal ini berjudul Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika untuk menyelesaikan soal cerita pada operasi dasar matematika siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Yang disusun oleh Nur Yaumi, Ima, Dr. Andes Wujud Supeno Hidarjo MPD, Dr. Andes Sodikin M1 MKes 2013. Diagnosis kesulitan menyelesaikan soal cerita pada operasi perkalian dan pembagian. Salah satu tujuan pengajaran matematika di SD adalah menumbuhkan serta mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam berhitung sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. Soal cerita merupakan salah satu bahan ajar matematika di SD yang dapat menunjukkan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Soal cerita matematika adalah soal matematika yang dapat disajikan dalam bahasa sehari-hari dan dapat diubah dalam bentuk matematika. Soal cerita sering dirasakan sulit oleh sebagian siswa, khususnya anak SD, karena dalam menyelesaikan soal cerita, siswa tidak hanya memerlukan keterampilan berhitung, tetapi juga membutuhkan penalaran matematika dan kemampuan berbahasa. Apabila siswa terbiasa mengerjakan soal cerita, akan dapat meningkatkan proses berpikir dan bernalar, serta melatih siswa menggunakan matematika dalam memecahkan masalah. Agar dapat menyelesaikan soal cerita matematika, diperlukan pemahaman soal. Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk mencari letak kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada operasi perkalian dan pembagian. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, di mana dilakukan dengan cara melakukan tes dan mewawancarai siswa. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui letak kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Untuk memperoleh data dalam penelitian skripsi ini, penulis mengambil subjek penelitian yaitu siswa kelas 2A Muhammadiyah 18 Surabaya yang berjumlah 21 siswa. Berdasarkan sejumlah hasil temuan dalam penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka diperoleh kesimpulan bahwa jenis kesulitan siswa, yaitu siswa kurang memahami pertanyaan pada soal cerita, pada perkalian, yaitu sebanyak 6 siswa, kemudian pada soal cerita pembagian sebanyak 7 siswa,
kurang telitinya siswa dalam berhitung pada perkalian sebanyak 4 siswa, sedangkan pada pembagian sebanyak 5 siswa. Jenis faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yaitu siswa kurang memahami soal cerita. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data yang saya gunakan. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan guru kelas 2 SD Negeri 2 Gunem yaitu Ibu Suliarsih. Metode yang kedua adalah metode observasi. Observasi dilakukan di kelas 2 SD Negeri 2 Gunem dengan mengikuti proses pembelajaran selama 6 kali. Dengan 3 diantaranya, saya terjun langsung melakukan pembelajaran di kelas 2 SD Negeri 2 Gunem. Metode yang ketiga adalah metode kuesioner. Siswa yang diambil sebagai sampel adalah 2 siswa yang menurut saya memiliki kemampuan kognitif dan kritis yang tinggi dengan siswa yang masih perlu bimbingan dari orang-orang di sekitarnya, baik itu guru maupun dari orang tua. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa metode pengumpulan data yang telah dilakukan, peneliti merasa sudah cukup dan ditemukan beberapa informasi tentang kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, yaitu yang pertama, belum mengenal huruf abjad dengan baik, yang kedua, kesulitan membaca dan menulis, yang ketiga, pemahaman materi yang rendah, keempat, masih malu mengemukakan pendapat atau jika hendak bertanya, yang kelima, rendahnya dalam kecepatan berhitung, yang keenam, kurangnya perhatian orang tua atau wali siswa, dan yang terakhir adalah sering lupa waktu dalam bermain, baik itu bermain di luar rumah atau bermain gadget di dalam rumah. Kemudian solusi yang perlu dilakukan, yang pertama oleh guru. Ada tindakan preventif yang merupakan tindakan mencegah. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan kepada anak-anak. Yang kedua, melatih membaca dengan cara mengeja bacaan tersebut agar anak tahu bentuk huruf, kalau G itu yang bagaimana, B itu seperti apa, agar mudah diingat oleh siswa. Yang ketiga, menulis bacaan di papan tulis untuk disalin agar anak terlatih untuk menulis. Yang keempat, memberikan perhatian lebih kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, mengusahakan melakukan pembelajaran yang interaktif di setiap pertemuan dengan siswa. Yang keenam, mengusahakan untuk siswa terus merasa nyaman saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Yang ketujuh, mengusahakan untuk mempermudah materi yang sulit, bisa menggunakan media pembelajaran, bisa membuat jembatan kancil, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun tindakan yang bersifat penyembuhan. Yang pertama, ada mengulang semua materi yang diberikan dengan anak aktif bertanya apabila kurang paham. Yang kedua, memberi tugas di rumah agar anak mau belajar karena adanya tugas yang diberikan setiap harinya. Yang ketiga, memberi semangat dan motivasi untuk terus belajar kepada anak dengan memberi materi yang disukai anak-anak. Yang keempat, memberikan treatment lebih kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, sering-sering melakukan evaluasi kemampuan belajar kepada siswa, baik itu secara mandiri atau secara kelompok. Dan yang keenam, melakukan komunikasi secara berkala dengan orang tua atau wali siswa tentang perkembangan siswa atau siswi di sekolah. Yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah Kemudian, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh orang tua atau wali siswa di rumah, yaitu yang pertama, memberikan pengawasan terhadap materi yang diterima siswa di sekolah secara berkala. Yang kedua, memberikan bimbingan terhadap PR atau tugas rumah yang diberikan guru kepada putra-putrinya. Yang ketiga, melakukan treatment lebih terhadap kesulitan yang dialami putra-putrinya, baik dengan melakukan sendiri di rumah atau ke lembaga pendidik non-formal, bisa itu les atau bimbel.
Kemudian yang keempat, memberikan semangat dan dorongan kepada putra-putrinya untuk menjaga semangat dan motivasinya. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang nyaman di rumah. Dan yang terakhir adalah menetapkan waktu batasan kegiatan kepada putra-putrinya agar tidak lupa waktu dalam melakukan suatu kegiatan, khususnya dalam bermain gadget. Adapun kesimpulan dari penelitian yang saya susun, yaitu kesulitan belajar oleh siswa-siswi memang tetap akan muncul dalam setiap kesempatan, tidak luput oleh siswa atau siswi kelas 2 SD Negeri 2 Gunem. Kesulitan belajar oleh siswa-siswi memang tetap akan muncul dalam setiap kesempatan, tidak luput siswa-siswi kelas 2 SD Negeri 2 Gunem. Kesulitan belajar yang dialami siswa kelas 2 SD Negeri 2 Gunem rata-rata karena adanya dampak dari pembelajaran daring yang ditetapkan, yaitu belum mengenal huruf abjad dengan baik, kesulitan membaca dan menulis, pemahaman materi yang rendah, masih malu mengemukakan pendapat atau jika hendak bertanya, rendahnya dalam kecepatan berhitung, kurangnya perhatian orang tua atau wali siswa, serta sering lupa waktu dalam bermain, baik itu di luar rumah atau di dalam rumah dengan gadgetnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyusunan kata atau saya menyampaikan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.